Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nama saya Zainul Fikri Syamsuri, ingin memaparkan materi yang berjudul infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosen pengampu Dr. Andes Ibu Rika Sa'diyah MPD. Yang pertama itu pengertian infak. Apa sih pengertian infak itu? Pengertian infak adalah berasal dari kata anfaqo yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelima, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagian atau selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan membacakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin, yang artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Fajr dari ayat 15 sampai ayat 18. Adapun dalil hadis yang menjelaskan tentang berinfak di jalan Allah, Rasulullah SAW bersabda, Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani wa yaqulu ahduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Rawahul Muslim, yang artinya, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya, melainkan dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lainnya berkata,
Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir. Hadis riwayat Muslim. Kandungan Quran surat Al-Fajr dari ayat 15 sampai ayat 18. Di sini yang pertama pada ayat 15 Allah Subhanahu wa taala meluaskan dalam hal rezeki kepada manusia untuk mengujinya melalui rezeki tersebut. Janganlah manusia menganggap bahwa hal itu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, namun sebenarnya hal itu merupakan ujian dan cobaan. Semua apa yang manusia dapatkan akan diminta pertanggungjawaban saat yaumul hisab kelak. Lalu pada ayat 16 Allah Subhanahu wa taala sebaliknya menguji manusia dengan kesempitan dan kesulitan rezeki. Manusia juga tidak boleh berburuk sangka dan mengira bahwa hal itu merupakan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sama dengan ayat sebelumnya sebagai ujian dan cobaan. Pada ayat 17 sekali-kali tidak, maksudnya bukan seperti yang diduga manusia, baik dalam keadaan mendapatkan kelapangan rezeki maupun dalam keadaan mendapatkan kesempitan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberi rezeki kepada siapa yang disukainya dan juga kepada orang yang tidak disukainya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berkuasa pula menyempitkan rezeki terhadap orang yang disukainya dan juga terhadap orang yang tidak disukainya. Dalam dua sisi ini manusia akan diuji sejauh mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia diberi rezeki, hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, dan apabila mendapat kesulitan rezeki, hendaknya ia bersabar dan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 18, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk memberi santunan kepada orang fakir dan miskin, karena sesungguhnya harta kita sepeser pun itu ada hak orang lain. Lalu berikut kandungan hadis yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu di antara hal yang bisa kita pahami dari hadis di atas bahwa as-siddiqul masduq, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan harta orang yang berinfak. Salah satu tokoh ulama yang bernama Al-Alamah Al-Aini ketika menjelaskan hadis tersebut berkata, makna khalaf adalah pengganti, sebagaimana dalam sebuah ungkapan akhlafallahu khalfan. Maknanya adalah semoga Allah menggantinya. Al-Mulla Ali Al-Qari ketika menjelaskan hadis ini berkata, khalaf maknanya adalah pengganti yang sangat besar, sebuah pengganti yang baik di dunia berupa balasan di akhirat. Jadi ketika kita berinfak itu pasti ada imbalannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak, untuk menjadikan bekal agar kita tenang di akhirat sana. Setelah kita mengkaji
apa pengertian dari infak di jalan Allah, lalu dalil Al-Quran dan hadis, alangkah baiknya kita juga mengkaji tentang terjemah ataupun kosakata mufrodat dari kedua dalil tersebut. Yang pertama, kita kaji mufrodat tentang ayat Al-Quran surat Al-Fajr dari ayat 15 sampai ayat 18. Fa'ammal insanu, maka adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhan mengujinya, fa'akramahu, lalu memuliakannya, wa na'amahu, dan memberikannya kesenangan, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, namun apabila Tuhan mengujinya, faqadara, lalu membatasi, alaihi, atas dirinya, rizqahu, rezekinya, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi, Tuhanku, ahanan, telah menghinaku. Kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimuna, bahkan kamu tidak memuliakan. Yatima, anak yatim. Wala tahadduna, dan kamu tidak saling mengajak. Ala ta'amil miskin, untuk memberi orang miskin. Lalu yang kedua, mufradat atau terjemahan dari hadis. Ma, tidaklah, min yaumin, dari satu hari pun, yusbihu, pagi hari, al-ibadu, hamba, fihi, di dalamnya, illa malakani, kecuali dua malaikat, yang zilani, turun. Allahumma, ya Allah, munfiqan, orang yang infak, khalafan, ganti, yaqulu, berkata, al-akharu, yang lain, a'ti, berikanlah, mumsikan, orang yang kikir. Tibalah kita di penghujung materi, yaitu hikmah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sedikit orang yang beranggapan bahwa infak hanya dilakukan bersama dengan zakat. Itu artinya infak hanya dikeluarkan setahun sekali, dikala bulan suci Ramadan tiba. Pada hakikatnya, infak bisa dilakukan setiap hari. Ada beberapa manfaat dari berinfak, diantaranya yang pertama, menghilangkan sifat iri, dengki, dan kikir dalam diri. Yang kedua, menjadikan pribadi seorang muslim yang lebih dermawan. Yang ketiga, membantu mengangkat derajat fakir miskin dari kesulitan dan beban hidup yang mereka alami. Yang keempat, mengecilkan besarnya perbedaan antara si kaya dan si miskin. Yang kelima, mendapatkan balasan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala dan rezeki yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya orang yang bertakwa akan dimudahkan jalannya ketika mendapatkan musibah dan memberikannya rezeki
dari jalan yang tidak disangka-sangka. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita ketahui. Adapun rezeki bukan hanya sekedar materi ataupun uang, melainkan banyak seperti kesehatan, keluarga yang bahagia, dan teman-teman yang baik. Itu juga merupakan rezeki yang amat sangat besar dalam kehidupan. Dan ayat lain juga menjelaskan tentang mensyukuri nikmat Allah yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya apabila kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambahkan nikmatmu. Jika kalian mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah berat. Quran surat Ibrahim ayat 7. Salah satu perilaku dari orang yang bersyukur adalah gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dijanjikan dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada siapapun yang bersyukur kepadanya, dan mengazab dengan azab yang berat bagi orang yang kufur akan nikmatnya. Alhamdulillah, telah kita pelajari sudah materi tentang berinfak di jalan Allah. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.